Hari ini literasi kita agak sedikit berbeda, ya. Kita mau belajar yang namanya bahasa Indonesia. Apa itu? Ini digabung dengan seni budaya, ya. Kalau di kelas mungkin sama semuanya, ada drama, ada bahasa Indonesia dengan cerita atau mengarang atau membaca. Nah, hari ini kelas 6 akan menampilkan cuma one person aja, satu orang. Ya, dalam bahasa Indonesia namanya monolog. Monolog itu dari bahasa Yunani. Mono artinya satu, legein artinya berbicara. Jadi yang berbicara cuma satu. Jadi yang lain bagaimana audiensnya? Silent, diam, kunci mulutnya, didengar aja. Apa yang dibuat kakak ini biarin aja. Kalau salah nggak usah ditertawain. Belum tentu kita di sini benar, belum tentu kita di sini berani. Kita mau belajar. Salah nomor 13. Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya kapan, Bu? Ya udah nanti. Dia pakai step by step. Ya, pakai langkah-langkahnya. Mau menuju ke sukses? Iya. Jadi nanti kalau kakaknya berdiri di sini, jangan ditertawakan. Janji? Ataupun ganti maka kakaknya di sini biar dia yang bercerita di sini. Jadi kakak ini mau berbicara tentang legenda batu menangis, ya Kak? Ya, batu menangis. Kok batu bisa menangis ya, Bu? Namanya legenda. Ya, legenda itu cerita rakyat. Nanti kakak ini bercerita di sini. Ya, jadi monolog itu berbicara satu arah. Kakak ini dengan audiens. Jadi audiens diam, dengarkan aja kakak ini. Ya, bisa? Oke, kita panggilkan Kak Kayla Adelia Ramsa. Tepuk tangannya. Orangnya cuma satu, tapi dia percaya diri, confidence. Pada Kak Kayla kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari kelas 6 akan bercerita tentang legenda batu menangis, cerita rakyat Kalimantan Barat. Pada suatu hari di bukit yang jauh dari desa, hidup satu orang janda miskin yang mempunyai anak gadis. Anak gadisnya cantik jelita, tetapi sayangnya ia mempunyai kekurangan. Ia malas, ia tidak mau membantu ibunya dengan pekerjaan rumah. Dia sangat manja, dia tidak mau semuanya. Cuma mau apa yang dimintainya harus diturutin. Tidak menengok kondisi ibunya yang sangat miskin. Ibunya sering membanting tulang demi sesuap nasi. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya berbelanja. Ibunya mengajak dia berbelanja di pasar desa. Pasar desa itu sangat jauh. Kalau kita berjalan, kaki kita lumayan sakit ya. Jauh sangat. Dia berjalan di depan, sedangkan ibunya ditinggal di belakang. Dia memakai baju bagus, baju cantik, sedangkan ibunya memakai baju dekil. Dia berjalan dengan senang. Dia tidak peduli dengan ibunya. Dia cuma peduli dengan diri dia sendiri. Ibunya di belakang membawa keranjang dengan baju dekil ibunya. Karena mereka tinggal di tempat terkecil
kecil, tidak ada yang tahu kalau itu ibu atau anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang di desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu. Terutama para desa yang tak puas-puasnya memandangi wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang berjalan di belakang, gadis itu sungguh sangat tak adil keadaannya. Hal ini membuat orang bertanya-tanya. Di antara yang melihat itu, seorang pria mendekati dan bertanya kepada gadis itu, "Hai gadis cantik, apa yang di belakangmu itu ibumu?" Kata si pria. Dan jawab si gadis, "Hah? Ibuku? Dia bukan ibuku," kata si gadis. "Dia itu pembantuku," kata si gadis. Tidak beberapa lama mereka berjalan lagi. Ada satu pria pun menanya lagi, "Hai gadis manis, apa yang di belakang itu ibumu?" "Hah? Ibuku?" kata si gadis. "Dia bukan ibuku, dia budakku," kata si gadis. Lalu mereka berjalan. Ibunya selalu jawab itu. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Perlahan diri, namun setelah berulang-ulang kali mendengarnya jawabannya dan yang amat menyakitin itu, akhirnya si ibu yang malang itu tidak dapat menahan diri. Si ibu berdoa, "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukum anak durhaka itu, hukum," kata si ibu. Dan kata si gadis, "Hah? Ibu mau menghukum aku? Emang bisa ibu menghukum aku?" kata si gadis. Dan ibu itu bilang, "Hah? Emang kau aja yang bisa mempersemena-mena aku? Aku pun bisa. Kukutuk kau menjadi batu," kata si ibu. Dan si gadis pun membilang, "Tidak mungkin bisa ibu mengutuk aku selain malaikat," kata si gadis. Dan si ibu pun membilang, "Kukutuk kau menjadi batu sekali lagi." "Tak mungkin bisa," kata si gadis. "Dan kukutuk kau sekali lagi menjadi batu, kukutuk kau," katanya seperti itu. Dan si gadis pun menangis, kakiku tidak bisa bergerak, kakiku." Dia menangis, dia membuat aliran air sendiri. Dia menjadi batu dari ujung kaki dan ke ujung kepala, tidak bisa bergerak. Dalam hati ibunya, "Astagfirullah nak, kau begitu durhaka kepadaku, kau tidak bisa menyayangiku," kata ibunya. Segitu saja, sekian cerita saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Kaila Adelia Ramsa. Silakan duduk. Oke, ini waktunya, kemarin Ibu kasih waktunya cuma liburan Lebaran. Jadi harap maklum, hanya bisa segitu saja. Tapi Ibu angkat tangan, memberi jempol karena berani untuk tampil ke depan. Oke. Apa amanat yang bisa diambil dari sini? Siapa yang tahu? Amanat tahu kan? Pesan moral. Ayo. Yes. Apa amanat yang bisa diambil? Jangan pada orang tua. Ada yang lain? Amanatnya kata Kak Akilah Aisyah, jangan durhaka kepada orang tua. Anak ibu ada yang durhaka sama orang tua? Ada?
Nggak ada. Ini good, very good. Ibu angkat jempol 2. Oke, amanatnya adalah tidak boleh durhaka sama orang tua. Mengatakan ah saja pun nggak boleh. Nah, jadi Bu, kalau misalnya kami durhaka sama guru, sama. Guru adalah orang tuamu di sekolah, pengganti orang tuamu di rumah. Jadi kalau kamu belajar gak ada guru, belajar sama siapa? Hah? Sama papan tulis? Bisa papan tulis mengajar? Nggak bisa, pasti ada guru. Walaupun gurunya itu cerewet. Ada guru yang cerewet? Ada, nggak usah takut-takut. Ya kan? Ada guru yang baik? Ada. Ada guru yang diam aja? Ada. Iya. Mau dikerjain mau enggak ya biarin aja. Ada guru yang baik? Jangan ya nak, ini masuk kiri keluar kanan. Sedangkan ada guru yang cerewet aja, walaupun itu dikatakan benar, masih masuk kiri keluarnya kiri juga, nggak mau dia ke kanan. Kenapa? Bebel, nggak mau didengarin. Jadi kalau kalian durhaka sama orang tua, tabiatmu di rumah akan terbiasa sampai di sekolah. Salah satunya faktor lingkungan di rumah. Kalau kamu berbicaranya tidak baik, di sekolah pun tidak baik. Cakapnya maunya A sampai Z tuh yang kotor-kotor. Itu faktor lingkungan. Padahal sudah diajarin di sini yang baik-baik ngomongnya. Tapi tetap aja karena faktor lingkungan nggak bisa diubah. Kenapa? Yang bisa mengubah itu adalah dirimu sendiri. Ya. Nah, jadi tadi ada alur, ada tema, ada alur, kemudian ada apa? Ada tokoh atau penokohan, terus ada apa? Amanah. Jadi dalam cerita ini walaupun hanya sepenggal yang dibacakan, tapi itulah untuk kita mengajarkan kita untuk tidak durhaka sama orang, sama guru. Jadi itu dia amanatnya atau pesan moralnya. Oke, nah ini adalah cerita legenda. Benar atau tidaknya kita baca ini, karena ini cerita rakyat, diambil dari cerita rakyat. Tadinya ibu mau ambil timun emas, tapi kata Kak Kaila, gak usah Bu, saya ambil batu menangis. Saya tanya, kenapa kamu ambil itu? Dia kasih argumen, karena saya ambil ini Bu, ceritanya supaya kita tidak boleh durhaka sama orang tua. Oke, itu bagus, makanya diambil lagi. Oke, tepuk tangannya untuk Kak Kaila Adelia Ramsa. Oke, mungkin dari Ibu kelas 6 untuk menampilkan literasinya monolog. Mungkin kalau yang baik diambil, kalau yang nggak baik udah buang-buang aja, nggak usah disimpan dalam hati. Oke, lebih dan kurang Ibu mohon maaf untuk kegiatan literasi di Rabu Bersinar. Nah, bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi